Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Susanti Rustiana. Saya dari kelas 3 CPG SD di Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah literasi di sekolah dasar, di mana tugasnya yaitu menyampaikan hasil literasi atau mereview buku gitu ya. Dan buku yang saya baca itu yaitu bukunya Capriccio mengenai How to Master Your Habits, di mana artinya itu bagaimana cara menguasai suatu kebiasaan. Dan dalam buku Capriccio ini dibagi menjadi beberapa bab, dan bab yang saya baca yaitu mengenai Everything Are Habits, yang artinya itu segalanya tentang kebiasaan gitu. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, apa sih kebiasaan itu atau apa sih habits itu gitu ya. Dan dalam buku Capriccio ini dijelaskan bahwasanya habits itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus atau aktivitas yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, dan itu akan menjadi suatu habits yang ada pada diri kita gitu ya. Nah, terus Capriccio juga menjelaskan bahwasanya ada penelitian yang menemukan dari 11.000 informasi atau sinyal yang diterima oleh otak, hanya ada 40 yang diproses secara sadar gitu. Nah, berarti sisanya diproses secara tidak sadar atau otomatis, seperti kebiasaan kita dalam merespon perasaan, merespon perilaku, merespon aktivitas, merespon energi-energi dari luar, itu akan berjalan secara otomatis karena adanya habits itu gitu, karena adanya pembiasaan itu gitu ya. Seperti misalnya karena terlalu sering atau terlalu banyak kita berpikir negatif gitu ya, berprasangka negatif pada orang gitu ya, dan itu berjalan atau dilakukan secara sering atau terus menerus gitu ya, itu akan menjadi habits ya, akan menjadi habits pada diri kita, pada pikiran kita dalam merespon sesuatu gitu, tetap akan negatif gitu, karena dalam diri kita itu meresponnya negatif gitu ya, sebaliknya gitu. Nah, dijelaskan juga contohnya dalam segi budaya gitu ya, dalam segi budaya orang Jawa akan sangat tersinggung atau akan sangat risih ketika mendengar kata asuh gitu ya. Kenapa? Karena kata asuh bagi mereka itu suatu kata yang kasar dan suatu kata yang tidak pantas gitu ya. Padahal bagi orang Minang kata asuh itu adalah kata yang baik, yang berarti kata maaf gitu ya. Nah, berarti itu juga merupakan suatu kebiasaan dari segi budaya gitu ya, atau habits gitu. Nah, terus ada nih misalnya yang bertanya, kalau saya memiliki habits yang baik apakah bisa dirubah? Tentunya bisa gitu ya, karena habits itu merupakan atau melalui proses gitu ya, melalui proses, bukan suatu sifat yang ada sejak dulu atau bukan suatu kodrat yang tidak bisa dirubah gitu ya. Kebiasaan atau habits ini masih bisa diperbaiki melalui proses-proses yang panjang gitu ya. Nah, dan tentunya setiap orang juga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi misalnya nih, si A misalnya sudah menjadi dokter, si B belum gitu. Si B pengen jadi dokter kayak si A, tapi apa daya gitu, kebiasaannya itu berbeda gitu. Kalau si A itu rajin belajar, kalau si B rajin rebahan gitu ya. Nah, gitu, itu juga merupakan kebiasaan yang perlu dirubah gitu, atau diolah kembali untuk mencapai suatu keahlian yang kita inginkan gitu ya. Nah, terus nanti juga dalam buku Capriccio ini di bab selanjutnya akan dijelaskan bagaimana caranya untuk menguasai atau untuk mengelola dan menerapkan kebiasaan atau habits yang baik. Nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasannya habits itu merupakan suatu kebiasaan yang terjadi secara terus-menerus, terjadi secara berulang gitu ya, berulang yang nantinya akan menjadi otomatis atau responnya itu tanpa sadar gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.